Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subahul khair ya talamid. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semuanya sehat dan baik ya. Keluarga semuanya baik ya. Kakak adik, orang tua dalam keadaan sehat ya. Semoga kita selalu sehat semuanya dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi pelajaran aswajah ahli sunnah wal jamaah. Kalian waktu PJJ yang pertama atau yang dua kali itu ya, kalian telah kenal semua nama-nama yang songo ya, bahwa masa perkembangan Islam di Nusantara dilakukan oleh siapa? Wali Songo ya. Ya, semua wali Songo itu dalam aspek keilmuannya baik tauhid, fikih maupun tasawuf mengikuti imam-imam yang ahli sunnah wal jamaah semuanya ya. Ahli sunnah ya, ahli sunnah wal jamaah. Kepada tabi'in sampai sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara wali 9 kalian dulu sudah saya kenalkan ya. Mungkin kalian tahu gambarnya ya. Di buku kalian, di modul ya. Di sana ada nama Maulana Ibrahim. Ya. Bagaimana sepak terjangnya Maulana Malik Ibrahim? Sebelum menerangkan sepak terjangnya secara berdakwah, memang semua wali 9 itu dalam melakukan dakwahnya selalu mengajarkan Islam dengan cara damai melalui jalur pendidikan, sosial, politik, ekonomi dan kebudayaan ya. Bahkan dikala wali 9 di Jawa khususnya ya masih dalam kerajaan Mojopahit, para wali 9 itu tidak tanya agamamu apa ya. Tapi soalnya mereka kalau tahu agamamu, ditanya agamamu apa akan takut. Kamu mau apa gitu ya, kamu mau apa, minta apa. Yo pendidikan lah, ya pendidikan. Bisa ngladeni Muhammad itu ya isonan ya, nabi, sahabat, tabiin yang ditentukan oleh warasatul anbiya atau ulama-ulama yang nahdliyin ya, iso jawab. Ketahuilah bahwa di antara wali 9 tadi adalah Maulana Ibrahim, Maulana Malik Ibrahim. Dari mana? Dari Samarkand ya, Samarkandi. Tempat lahir adalah di Samarkand, Timur Tengah ya, tempatnya di Timur Tengah. Tahun 1368 sampai 1419 Masehi atau abad 14. Memang masuknya Islam kan dulu telah ditentukan abad 1 Hijriah ya, atau 7 Masehi. Ya, ini bahwa Maulana Malik Ibrahim itu punya saudara 2. Punya apa? Sedulur ya. Saudara 2. Yang satu yang bernama Maulana Ishaq. Kol-kolah ya. Kita kalau menyebutkan nama Arab ya coro tajwid harus yang mantap. Ya, seperti tajwidnya Pak Ridho dan guru-guru agama ya. Pak Asnawi, Maulana Ishaq. Nah, kita baca tabat yada abi lahabi wa tab kol-kolah suhro kubro ya. Saudara yang kedua adalah Sunan Aspadi. Kamu tahu Sunan Aspadi itu? Aspadi ya. Istilah Jawa garwane ya. Istrinya Abdul Majid Raja ing Rom. Raja Rom. Inilah. Kemudian
yang perlu kamu ketahui, wilayah dakwah Maulana Malik Ibrahim itu dalam masa perkembangan ya, kemana? Ke daerah Leran Gresik ya, daerah Jawa Timur ya, Leran Gresik ya, kemudian cara-cara yang disampaikan bagaimana? Baik pendidikan, ekonomi, itu semua pandai-pandai semuanya, jago-jago semuanya ya. Istilah wong Jawa pendekar kabeh, bukan ya pendekar lah memang. Bahkan ada suatu ajaran pencak strom itu yang ikut Sunan Kalijogo begini, Maulana Ibrahim pernah saya diajarkan tapi ra iso ya, kedisian makrifat. Tapi anak-anak teman-teman pondok itu bisa ya pencak strom. Berarti kan punya ilmu semuanya ya, dalam segi ya tidak untuk gelut, untuk istilahnya bela diri ya kalau ada sesuatu yang itu ya. Itulah. Jadi wilayah dakwah Maulana Ibrahim dari mana? Leran Gresik ya. Catat ke delok bukumu. Mungkin dalam ulangan kita nanti akan keluar ya. Metode dakwahnya, cara berdakwah. Kalau Maulana Ibrahim melalui perdagangan. Melalui ya perdagangan. Ya. Dagangannya secara apa? Ya secara ahli sunnah wal jamaah. Yang ikut Nabi Muhammad SAW yang betul, yang tidak riba, tidak mau goroh, wali songo ya, wali ya, dan memberi pengobatan kepada masyarakat yang membutuhkan secara gratis. Nah, ini wali songo gratis. Jadi begitu orang-orang Jawa khususnya ya, anak Boyorojo itu dengan dakwanya itu sama salut, setuju ya. Oh, berarti Islam itu baik ya. Begini. Itulah cara dakwah atau metode dakwah Maulana Malik Ibrahim. Nyatanya sampai sekarang bisa dilihat kok istilah sejarah itu prasasti ya. Monumen-monumen ya, atau di mana museum-museum itu bisa diketahui ya. Memang Gusti Allah itu kalau ada orang hebat yang alim ya, nahnu nuhil mauta wa naktubu maqadamu atharum aqulasin itu wong yang prestasi bisa akan memetik buahnya di akhirnya. Jadi prasastinya itu ada. Gajah Mada prasastinya ada enggak? Itu fotonya itu ya. Biasanya kota-kota itu ada, itu namanya prasasti. Nah, ini karena apa? Prestasinya hebat. Nah, inilah. Kemudian karya peninggalannya adalah pemondokan di Leran Gresik. Di Leran Gresik itu ya, saya punya teman kunjung ke sana ya. Ada pondok, pemondokan. Ya, pondok itu apa? Nanti akan diterangkan pada bab-bab sebenarnya. Meninggal, dimakamkan di kampung Gapuro Gresik. Kampungnya apa? Gapuro Gresik ya. Siapa? Maulana Malik Ibrahim. Ketahuilah bahwa Malik Maulana Ibrahim itu bukan orang kecilan. Turunannya siapa? Dari Siti Fatimah ke atas ya. Siti Fatimah kan garwane istrinya siapa? Sayyidina Ali ya. Fatimah punya anak namanya siapa? Husain ya, Said Husain ya, Sayyid. Jadi orang-orang itu umpama sekali punya titel. Nek kalau sahabat titelnya di belakang radhiyallahu anhu. Bahwa di RS Asnawi umpama ya, titelnya di muka di RS. Maka Asnawi kalau ada sahabat disebut, saya mengatakan radhiyallahu anhu. Yang di belakangnya ada, yang di muka ada, lagi di muka. Profesor, haji, ya, di muka kan ya. Kalau SPD di belakang, ya Pak Al-Habib, SPDI kan di belakang. Itu penghormatan, apa penghormatan. Ya. Siapa? Turunan Sayyidina Fatimah, duwe putra Husain. Ya. Duwe putra mana? Siapa? Zainul Abidin. Terus ke atas, ya. Ke bawah ya, masuk ke bawah ya, sampai tadi Sayyid Maulana Ibrahim. Hasan Husain itu kan tahu kan ya, Hasan Husain. Itulah segi dari metode dakwahnya Sunan Maulana Malik Ibrahim
Satu dicatat ya lewat perdagangan. Wong yang butuh mangan, orang Jawa butuh mangan. Dengan cara dagangnya itu ya lewat fikih, aturan fikih, syariat fikih. Dalam ketuhanan ya tauhidnya lewat siapa? Dulu sudah saya kenalkan. Tauhidnya Imam Junaid, Imam Abu Hasan Al-Maturidi, Abdul Mansur. Yang dua kan ya, itu. Fikih Imam Syafi'i memang yang mempengaruhi ajaran Islam khususnya di Jawa ya. Itu salut kepada Imam Syafi'i sampai sekarang asal saja harus ikut Imam Syafi'i. Walaupun ini setaklid, saya melihat guru-gurunya, gurunya Asnawi siapa ya, Bisri Ansori, Mbah Asy'ari, Mbah Khalil, sampai ke atas ke sana ke Mekah. Konon sejarahnya sejarah. Ini memang sanadnya itu ada. Dulu saya pernah tanyakan kan ya. Ini itulah siapa? Mulai dari Ibrahim. Sekarang siapa Ustadz yang namanya Sunan Ampel? Sunan Ampel. Ampel ini diambilkan dari kata orang Surabaya, Ampel ya. Nama kecil Sunan Ampel ya, Raden Rahmat. Orang rahmat ya, rahmat. Ya kan melarat dan rahmat. Nek sugih Haji Ramadan, barang melarat Ramelan. Amat Syifa barang melarat Mat Cipo. Ojo sungguhnya saja ya yang betul. Asnawi. Jangan diubah-ubah. Puputannya larang ya. Negosari sak trik-trikan ya. Sama tane ya. Nah, itu. Kemudian tempat asal adalah Campa ya. Campa. Ya. Hidup pada tahun 1401 sampai 1481. Ya. Umurnya berapa itu? Bisa dihitung ya, hitung sendiri ya. Iya. Wilayah dakwahnya ya. Daerah Ampel Delta ya. Surabaya. Ya, itulah Ampel Delta Surabaya. Biasanya kalau anak sekarang itu arek Surabaya, rek ayo rek. Lunga-lunga ning Tunjungan ya, Tunjungan itu daerah Surabaya ya. Metode dakwahnya apa? Memberikan pengajaran yang sederhana sekali dan menyerukan untuk meninggalkan molimo ya. Mau dari kata lima ya, molimo. Jadi umumnya orang Jawa itu belum tahu agama, wis ngene bae. Kowe ana koki aja dipedheki molimo. Moh yang pertama ya, main. Tidak mau main judi. Ya. Moh ngombe. Tidak mau minum arak. Karena ngombe arak apa nguntal ya arane ngombe pokok sing mendem ki arane ya makan perkara yang haram ya. Moh maling. Emene kan maling. Moh madat. Ngerti kan madat? Yes, bangsa sekarang yang apa itu sing nyedot apa kae jare madat ya. Ekstasi atau apa itu ya. Kemudian moh madon. Naudzubillah min dzalik ya. Istilah agamanya adalah zina ya. Bukan istrinya sendiri yuk zina. Itu memang dia merasa itu penting sekali itu ya. Saya ulang lagi. Maksudnya mau limoh, mau main dan mau judi memang disuruh meninggalkan. Mau ngombe, tidak mau minum arak. Mau maling ora tau nyolong kowe dosa ya. Ini ya. Mau madat. Istilah sekarang apa? Nah, sing mawur apa putih, ekstasi atau apa itu ya. Nah, koplo tidak mau. Ya. Mau madon tidak mau berzina. Selama bukan istrinya sendiri ya. Itulah sekelumit daripada biografi Sunan Ampel. Karya peninggalannya apa?
pesantren Ampel Dinta. Lalu kalau kamu pergi ke Ampel sana ya, pernah saya nginep dulu pernah ya. Nah, pernah ke sana belum? Nah, belum. Nanti ke Kota Besar ya, atau ikut orang tua rombongan ziarah ya. Nah, ini ada ziarah ini ke Wonobudro ya. Itu memang sur aliman. Ziarahlah pada orang alim, itu ada perintah memang ya. Ini si siapa ini? Raden Rahmat Sunan Ampel itu ya. Karya peninggalannya adalah pesantren di sebelah barat Masjid Ampel Surabaya. Kamu kalau ke sana ya, di belakangnya imaman itu ya ada pesantren ya itu. Ini juga apa? Punya prestasi, mereka punya prasasti ya. Tercatat, sejarah mencatat. Nah, kamu punya sejarah apa di SMA Salafiyah? Pada orang tua punya sejarah apa? Nganutan ya, berbuat pada orang tua, mengukir sejarah ya. Mengukir sejarah, jangan sampai berbuat jelek, nanti sejarahnya memalukan ya. Nama-nama baik sekolah jangan dicemarkan ya, baik di luar maupun di dalam, ada aturan semuanya. Itulah, ukirlah dirimu sendiri ya, yang sebaik mungkin. Kemudian Sunan Giri ya, mungkin nanti sampai 3 saja ini ya, waktunya mungkin cuma sedikit ya. Siapa si Sunan Giri? Nama kecil adalah Raden Paku. Raden Paku. Memang seorang santri ketika nyantri mondok ya, para kiai itu tuh, kamu jadilah paku. Paku untuk menguatkan apa? Bangunan. Bangunan. Bangun apa saja, terutama masjid. Masjid ya, mama. Ada istilah reng, ono usuk, ono belandar ya, belandar. Ukurannya kecil-kecil lah, yang reng kecil, sing malang ya. Usuk. Kemudian apa? Belandar ya. Nah, itu. Seorang yang alim, wali songo itu tidak mau menunjukkan amalnya, tapi mereka adalah menjadi paku-paku dunia ya dalam mengembangkan Islam. Nah, seorang santri pesene wali songo pesene Pak Ayah itu yo wani ditutuk, wani nyorone Nabi Muhammad dipataki ya orang. Di mana itu waktu akan hijrah ya, kejar-kejar. Muhammad pergi itu bukan takut pada orang kafir, ikhtiar, bukan kecil. Muhammad kecil kendel, bakar kendel. Udah dong Pak nyokot Muhammad di danu sikile, di papati sikile orangnya ya, bukan takut ya. Itu menghormat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka dikatakan Raden Paku. Tempat lahir, tempat asal atau Belambangan Banyuwangi. Nah ini, pernah kamu ke Banyuwangi? Belum ya? Pak Senami sudah ya, tidak sombong ya. Baru saja saya telepon dari teman saya segodaan namanya Joko Supriyono ya. Siapa ini nelpon saya? Cas, iling kau rawakku enggak? Bahasa aja Banyuwangi ya. Siapa ini? Supriyono. Oh, Allah jambang. Nang luar Jawa ya, ini memang itulah ya cara berkawan sampai sekarang, padahal kan tahun berapa itu 71 masih mode ya, itu namanya baik ya. Jadi teman baik itu harus bisa. Ini para wali songo itu dalam perjuangannya ya, nah, itu nanti ya wilayah dakwahnya Sidomukti Selatan Gresik, memang orang Banyuwangi ya, tapi Sidomukti Selatan Gresik. Di sana ada metode dakwahnya melalui kesenian gending dan permainan anak ya. Wong ya kitang lanang kitang wadok semurupo ya. Apa jengkelean dan lain-lainnya. Karya peninggalannya permainan jelungan ya. Ini bahasa daerah, guru bahasa daerah ya, Jawa ya. Nanti jamuran, yogi getong, ya, tembang lir-lir, cuplak-cuplak suweng, gending asmarandani dan pucung. Ini semuanya mengandung filosofi semuanya ya.
Plemeno blimbing kue. Reget-regete ana pira 5 iki rukun Islam maksudnya diterangkan ya. Nah, dimakamkan di Gresik Kedaton ya, di Kediri Kedaton, di Kediri Kedaton makamnya sampai sekarang masih ada. Jadi bisa diketahui ya. Pokoknya dikuatkanlah. Nah, nanti sampai Sunan Kalijogo sampai sehari ini semua lembaga atau madrasah atau pondok ya, persatuan itu di Sunan Kalijogo. Wah, Sunan Kalijogo itu semuanya makrifat orang yang kasaf. Ketika membangun Masjid Demak itu ya menuju arah Mekah atau Ka'bah itu sebelah mana. Nah, Sunan Kalijogo itu menek nang apa kae nang loster bolongane masjid pas lempeng. Batra ya. Orang kasaf. Seperti Mbah Hasyim itu ya, Mbah Hasyim Asy'ari, wong kasaf kabeh wali-wali kabeh. Sembang murid mewaki, lah iya perang lang londo iso ngerti iki bakal teko iki teko. Ketika menghubungi kamu melanggar ya, menghubungi Mbah Abbas itu ya. Di Jawa Timur, Mbah Abbas di Cirebon. Waktu itu belum ada mobil, sing mutul langsung segitu londo dhewe. Apa Mbah Rawe jare Bung Tomo. Oh, ngisuk iki sama-sama ngisuk. Lan apa Mbah? Ora kasek mono. Ya. Oh, saja ribut. Dadak subuh-subuh teko hebat ra. Ditelepon awak toto. Inilah orang-orang yang dibuat itu memang kasaf ya. Nah, itu. Karena siapa itu? Sunan Kalijogo, nanti Sunan Bonang, Sunan Gunung Jati, Sunan Derajat. Nah, ini harus kamu tahu. Kamu bacalah salah ya. Modul itu ya, baca yang baik, tenang, cukup ya, sambil santai lah makan apa, kacang atau apa ya, pas ngawi saja kalau terus kita kalau mangan kacang ya, kalau merasakan ya mangan ya, sinau baca yang giat ya, jangan lupa ya, ya ikhtiar tunggu ya, muga-muga hari musiman Allah marzuqna ya ilman nafi'ah. Selalu berdoa. Doa itu adalah silahul mukmin, pedangnya wong mukmin. Demikianlah kata akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.